نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأسماء والأنوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di muka bumi ini adalah perkara meluruskan pemahaman. Meluruskan pemahaman di dalam 6 perkara untuk peningkatan iman kita selama kita ini hidup di dunia. Hadirin yang mulia, pelurusan pemahaman yang pertama yaitu kita ini harus yakin, harus sadar, harus paham bahwasanya kita ini semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, harus paham bahwasanya yang berkuasa hanya Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berkuasa. Kita harus yakin, kita harus paham bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu perkara, maka pasti perkara itu akan terjadi. Sebaliknya, bila mana Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan perkara itu terjadi, maka pasti perkara itu tidak akan terjadi. Hadirin yang mulia, setiap hari, setiap minggu kita ulang perkara ini. Allah puasa, makhluk tidak puasa. Saking seringnya kita mengulang perkataan ini sampai terdengar di telinga kita, terlintas di hadapan kita perkara ini perkara yang biasa. Padahal hadirin yang mulia, ilmu, keyakinan, pemahaman Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, makhluk tidak berkuasa, ini adalah ilmu yang akan kita gunakan nanti sampai di akhirat kelak. Ilmu-ilmu lain tidak ada yang berguna selain ilmu ini. Maka dari itu hadirin yang mulia, pemahaman yang pertama harus kita tanamkan dalam hati. Harus kita ulang-ulang sampai perkara ini tertancap di dalam hati kita, sehingga kita ini punya pemahaman seperti pemahamannya Nabi Musa. Apa pemahamannya Nabi Musa kepada Allah? Ada masalah, tidak ada masalah, tetap yakin kepada Allah. Depan lautan, belakang tentara Fir'aun, tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap tawadhu kepada Allah, tetap meyakini yang berkuasa hanya Allah. Makhluk tidak ada kuasa. Hadirin yang mulia, kita ulang perkara ini sampai keyakinan kita, pemahaman kita seperti Nabi Ayub alaihissalam. Selemah apapun manusia, serendah apapun manusia, kalau kita yakin yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak ada kuasa, maka kita jadi. Hadirin yang mulia, perkara ini kita ulang
sehingga pemahaman kita mengenai Allah Subhanahu wa taala seperti pemahamannya Nabi Nuh. Banyak harta tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahzan innallaha ma'ana. Dalam sadarnya kita, dalam ketidaksadaran kita, kita harus meyakini bahwa yang berkuasa hanya Allah, selain Allah tidak ada yang kuasa. Inilah hadirin yang mulia, perkara yang paling utama yang harus kita benarkan, yang harus kita luruskan. Sekarang orang banyak, jika kita tanya siapa yang menciptakan Bapak, maka pasti jawaban yang pertama keluar Allah. Tetapi hadirin yang mulia, ketika dia dikasih cobaan, tetapi dia malah mengeluh. Maka dari itu hadirin yang mulia, kita ini senantiasa mengulang-ulang kebesaran Allah. Ini hal yang harus paling kita utamakan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, keyakinan kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedia semua insyaallah. Insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, pemahaman yang kedua yang harus kita luruskan dan supaya iman kita ini meningkat, kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita, uswatun hasanatun, suri tauladan kita. Semua bentuk tata gaya cara kehidupan Nabi Muhammad SAW harus kita tiru. Standar gaya hidup kita yang harus kita tiru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jalankan semua. Ada satu ulama besar di India sana, Syekh Ahmad Al-Faruqi, yang mana beliau ini senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga raja-raja takut kepada Syekh Ahmad ini, sehingga para raja tunduk kepada beliau. Karena apa? Karena saking besarnya sunnah, besarnya nur sunnah yang diamalkan oleh Syekh Ahmad Al-Faruqi. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini belajar menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sunnah yang bisa kita kerjakan maka kita kerjakan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ini belajar apa itu sunnah. Kadang sedikit-sedikit kita bilang sunnah ini. Padahal kita tidak tahu itu apakah sunnah betulan apa tidak. Sering kita dengar, bahkan hari-hari kita mudzakarahkan ketika kita ini keluar. Sunnah jalan 40 hari setelah makan. Pernah kita dengar Pak ya? 40 langkah. Nah, 40 langkah setelah makan. Hadirin yang mulia, itu bukan sunnah, itu anjuran. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan itu sunnah. Tapi hadirin yang mulia, kadang kita ini sedikit-sedikit sunnah. Tapi hadirin yang mulia, yang kita kerjakan itu bukan sunnah. Maka dari itu di samping kita ini belajar menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita juga bertanya kepada ulama, apakah ini ada tuntunannya? Tetapi hadirin yang mulia, perkara yang sudah dicontohkan para ulama jangan kita tanyakan lagi. Satu contoh, sering kita di kampung-kampung kita tahlilan, maka kita mengatakan tidak ada dalilnya tahlilan,
tahlilan itu tidak sunnah? Masa la ilaha illallah tidak ada pada zamannya? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita contoh kehidupan Rasulullah SAW 24 jam. Dulu almarhum Yairan rahimahullah mengatakan, jangan sampai ada kartun yang istiqomah keluar 4 bulan tidur tidak pakai adab-adab. Tidurnya kita nganggur, Pak. Apalagi santri. Tidur capek-capek, nggak pakai adab-adab, nggak pakai wudu, bangun malas. Padahal salah satu fadilah orang yang tidur dengan berwudu, walaupun nanti setelah tidur dia batal, ketika bangun doanya dikabulkan. Nganggur kita 8 jam, tidur nggak pakai adab-adab, 8 jam sia-sia. Kita tidur 8 jam menggunakan adab-adab, maka 8 jam itu dihitung pahala. Inilah hebatnya sunnah Rasulullah SAW. Sepertinya kita ke WC, tempat yang paling jorok, tempat yang paling disukai setan. Tetapi bila mana kita menggunakan adab-adab, menggunakan sunnah, maka ke WC-nya kita dihitung pahala. Saya Ahmad Al-Faruqi itu pernah masuk WC gak pakai adab-adab, sehingga ketika beliau keluar dari WC hatinya langsung gelap, gak tawajuh, zikir gak konsen, sholat gak konsen. Apa ini? Dipikir-pikir sama beliau, oh ternyata tadi masuk WC gak pakai adab-adab. Dan hadirin yang mulia, bila mana kita ini senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan dituntun oleh nur sunnah. Kita akan dibimbing sehingga jikalau kita ini melakukan keburukan, ada yang menegurnya langsung dari hati kita. Contoh, kalau orang-orang di pasar itu, Pak, melihat-lihat wanita yang bukan mahram itu biasa, karena mereka pakaiannya pakaian biasa, pakai lepis, pakai kemeja. Tetapi kalau kita yang sudah kena dakwah, kita yang sudah jadi ahbab ini, mau nengok perempuan yang bukan mahram kan malu. Wah, jubahan ini bos, sorbanan ini, jenggot udah putih ini. Astagfirullah. Maka dari itu hadirin yang mulia, kita ini senantiasa mengamalkan sunnah, maka ada nur sunnah yang membimbing kita untuk menjauhi keburukan. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, selanjutnya pemahaman yang harus kita luruskan yaitu mengenai sholat kita. Kita harus meyakini, kita harus memahami bahwasanya sholat ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai bentuk hadiah, bukan hanya sekedar perintah. Kadang orang yang lemah imannya mereka mengatakan, ini kan sholat perintah, bukan hadiah. Tapi hadirin yang mulia, orang yang imannya kuat, orang yang imannya mantap, meyakini sholat ini bukan hanya sekedar perintah, tetapi sholat ini juga merupakan hadiah kepada kita yang diberikan oleh Allah. Sehingga kalau kita ini berjalan ke masjid, malas, panas-panas, ngantuk, dingin, ketika kita ini merasakan bahwasanya ini adalah hadiah, ini adalah waktu saya bertemu dengan Allah, ini adalah waktu saya bermunajat kepada Allah. Semua masalah saya bawa ke masjid, kemudian saya adukan kepada Allah. Pulang dari masjid, Allah Subhanahu wa taala selesaikan semua masalah. Seperti yang sering dimuzakarakan sama ulama kita, sifat-sifat ketaatan di dalam sholat dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Sering dulu kita dengar, Pak, di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita baca Al-Quran, maka di luar sholat pun kita baca Al-Quran. Masih ingat, Pak ya? Masih hangat. Di dalam sholat kita beristighfar, Rabbighfirli warhamni, maka bagaimana di luar sholat pun kita tetap harus beristighfar. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, di samping kita ini mempunyai sholat yang wajib, maka kita juga ada sholat maktubah, sholat sunnah
yang mengiringi sholat-sholat fardu. Ini tidak kalah pentingnya dengan fadilahnya sholat wajib. Kalau kita ini bisa menjaga sholat sunnah kita, maka kita akan mudah menjaga sholat wajib. Kadang yang sudah jadi ahbab pun selepas sholat langsung pergi dari masjid. Padahal selepas sholat, sebelum pantat kita ini bergeser dari tempat duduk kita, malaikat masuk mengampunkan, masuk memintakan ampun kepada kita. Salah satu doa, tempat doa mustajab, yaitu ketika habis sholat. Salah satu tempat yang dikelilingi para malaikat, yaitu suasana habis sholat fardu. Maka dari itu hadirin yang mulia, kita sempurnakan sholat wajib kita, dan kita sempurnakan juga sholat sunnah kita. Fadilah sholat subuh, fadilah sholat sunnah sebelum subuh, sebagaimana dunia seisi. 4 rakaat sebelum sholat asar, api neraka tidak akan mencium kita. Asap api neraka tidak akan menyentuh kita. 2 rakaat selepas sholat isya, itu sama seperti dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Perkara ini sudah sering kita dengar, tetapi kekuatan untuk mengamalkannya belum ada. Maka dari itu hadirin yang mulia, caranya bagaimana? Dengan kita ini senantiasa ada usaha untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Dan yang terpenting lagi, dulu kita ini kan tidak tahu kita ini siapa. Dulu kita ini jauh dari masjid. Mungkin ada yang 40 tahun baru ke masjid, ada yang 50 tahun baru ke masjid. Maka hadirin yang mulia, sholat-sholat kita yang dulu pernah kita tinggalkan, maka harus kita ganti. Caranya bagaimana? Di sini dibuka masail. Setiap malam apa masail sama Ustaz Fuad itu? Maka kita tanya, Ustaz, bagaimana cara saya mengganti sholat saya ini? Karena Pak, wajib untuk mengganti, wajib untuk memotong. Sebagian para ulama mengatakan, kalau kita ini masih ada sholat-sholat wajib kita yang belum kita ganti, maka kita sholat sunnah kita itu nggak diterima. Caranya bagaimana? Kita sholat sunnah, tapi niatnya mengganti sholat wajib kita. Sholat sunnah sebelum subuh, kita nggak, selagi kita ini masih punya hutang, maka kita niat qobliyah subuh, nggak diterima sholat kita. Niatnya bagaimana? Niat mengganti sholat subuh di waktu sholat sunnah sebelum subuh. Maka kita dapat mengganti sholat wajib kita, dan kita dapat juga pahala sholat sunnah sebelum subuh. Sholat witir, pengen kali sholat witir. Sholat witir kan ganjil. Maka sholat maghrib kita yang dulu pernah kita tinggalkan, kita ganti untuk sholat witir. Malam sebelum tidur kita mau niat sholat witir, maka niat sholat witir nggak sah, nggak diterima. Bagaimana caranya? Kita niat sholat ganti sholat maghrib kita. Ketika dengan sholat witir, maka kita dapat ganti sholat maghrib kita, dan kita dapat pahala sholat witir. Kemudian hadirin yang mulia, pemahaman yang selanjutnya yang harus kita luruskan, yaitu kita ini selalu ada senantiasa untuk belajar ilmu agama. Kun aliman au muta'allim. Bagaimana Maulana Sa'ad ketika musyawarah di Malaysia, salah satu poin bayan beliau, yaitu beliau menyampaikan kepada kita, kepada semua ahbab, untuk berusaha untuk menjadi alim, berusaha untuk mempelajari ilmu agama, berusaha untuk mempelajari ilmu fikih, berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid, berusaha untuk menghafal sedikit-sedikit hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka muntahapah hadis itu Pak, banyak itu hadis-hadis pendek itu. Dulu kami di Temboro disuruh menghafal target 1000 hadis. Maka itu ada namanya kitab Jami Ushogir, kumpulan hadis-hadis pendek. Itu yang kami hafal. Yang penting sampai 1000. Maka kita di sini ada muntahapah hadis, ada fadilah ilmu, ada fadilah Al-Quran, ada fadilah zikir.
Kita buka, kita hafalkan sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya kita ini termasuk kun aliman au muta'alliman. Jangan sampai kita ini jadi orang yang ketiga. Apa itu orang yang ketiga? Orang yang tidak mau belajar dan tidak mau mendengarkan. Hadirin yang mulia, pakaian kita lengkap, sorban kita lengkap, baju kita putih, setrika. Tetapi ketika kita disuruh mandikan mayit, kita nggak bisa. Padahal kita di luar, Ustaz, haji, tolong kami ini, tolong syahadatkan ini. Padahal pakaian kita lengkap. Saya nggak bisa, saya cuma ahbab biasa. Oh, tidak ada kata-kata ahbab biasa itu, Pak. Ya. Oh, ahbab yang sudah keluar 4 bulan wajib tahu cara mandikan mayit. Wajib tahu cara mengkafani mayit. Caranya bagaimana? Kita belajar kepada ulama kita. Jangan hanya sekedar menerima, saya kan ahbab biasa. Oh, tidak. Semua orang yang ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, dia ini istimewa. Apalagi kalau dia ini sudah belajar, sudah banyak bertemu dengan ulama. Maka kita yang sudah tua-tua ini, bahkan yang masih muda pun harus semangat untuk belajar ilmu agama. Maka kalau kita keluar bawa ustaz, biar jangan muzakarahnya muzakarah makan, usul muzakarah tidur. Padahal nggak perlu dimuzakarahkan, nanti gerak bismik. Seperti itu. Majelis ilmu, majelis para habaib kita datangi. Bertanya kepada ulama, bertanya masalah masail, bertanya tentang ilmu-ilmu fardhu. Semoga insyaallah. Insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, perkara selanjutnya yang harus kita pahami, yang harus kita luruskan, yaitu senantiasa kita ini berzikir kepada Allah. Senantiasa kita ini ingat kepada Allah. Karena kita ini 24 jam butuh pertolongan Allah. 24 jam butuh nusratullah. Sehingga ada yang mengatakan, apakah mungkin kita ini berzikir 24 jam? Maka kita tanya balik, apakah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menolong kita? Jelas tidak mungkinnya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak ingat kepada kita, naudzubillah, Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita. Nabi Musa ketika akan berdakwah kepada Firaun, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala taniya fi dzikri. Ya. Hendaknya kita ini berzikir senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muzakarahnya bagaimana? Sering kita dengar pagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Kalau kita istiqomah, Pak, Masya Allah, makin tambah nur yang ada di wajah kita. Tambah lagi salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Kadang kita ini perkara ini udah kayak terbiasa, sehingga datang kepada Ustaz, minta amalan lah Ustaz. Loh, kan sudah ada amalan, zikir 100, salawat 100, istighfar 100, itu aja tak bosan tak Allah. Padahal ijazah itu langsung dari Maulana Ilyas rahmatullah alaih, penggagas usaha dakwah ini. Kalau misalnya kita bilang Ustaz, minta amalan Ustaz yang lain, ini sama aja kita ini meremehkan zikir, salawat, istighfar tadi. Istiqomah kita dengan zikir, salawat, istighfar tadi akan menimbulkan barokah yang sangat besar sekali. Semoga insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, selanjutnya pemahaman yang harus kita luruskan, yang harus kita yakini bahwasanya kita ini mempunyai saudara muslim yang harus kita muliakan, yang harus kita ikram. Apa yang harus diluruskan? Yang kita muliakan adalah orang lain, bukan kita yang minta dimuliakan. Karena yang berpahala adalah orang yang memuliakan, orang yang dimuliakan. Karena yang berpahala adalah orang yang memuliakan. Orang yang dimuliakan tidak mendapatkan pahala. Orang yang memuliakan yang mendapatkan pahala. Yang dimuliakan gak dapat pahala. Maka hadirin yang mulia, tanamkan dalam hati kita, bertemu dengan siapa saja harus kita muliakan. Anak kecil, kita pandang dia, oh dosanya masih sedikit. Bertemu dengan orang tua, kita pandang dia, pengalaman dia lebih banyak.
Bertemu dengan ulama satu, kita ambil ilmunya, kita cium tangannya. Bertemu dengan ulama yang lain, kita cium tangannya, kita ambil ilmu. Insya Allah. Kemudian dengan begitu, barulah kita ini bisa meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita ini umat Islam. Nabi kita Muhammad, nabi yang terkenal paling bagus akhlaknya. Dan kalau kita ini tidak bagus akhlak kita, sebagaimana diceritakan, rajin kita sholat tahajud, rajin kita berpuasa, tapi kalau mulut kita ini sering menyakiti saudara kita, maka pahala kita habis. Sering kita menggunjing saudara kita tanpa terasa, sering kita membicarakan, merendahkan saudara muslim kita tanpa terasa, pahala kita salurkan kepada orang yang kita bicara. Dan hal ini terlihat biasa, dan perkara kalau sudah terbiasa maka dianggap remeh, dan dosa kalau dianggap remeh, dosa itu menjadi dosa yang besar. Kita tahu perkara itu gak boleh, kita tahu perkara itu dilarang, tetapi kita tetap melanggarnya, tetap mengerjakannya, maka dosanya makin berlipat. Maka bila mana ada saudara muslim kita yang dibicarakan keburukannya, kita bela. Ada saudara muslim kita yang direndahkan martabatnya, kita bela, kita naikkan, kita sanjung-sanjung dia, sehingga tidak ada perkataan keburukan kepada saudara muslim. Kemudian hadirin yang mulia, pemahaman yang harus kita lanjutkan, yang harus kita luruskan yang selanjutnya, yaitu kita ini harus beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Seberapa capek pun kita, seberapa banyak korban kita, tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya sia-sia. Sebagaimana sering diceritakan di Fadil Amal, ada orang yang mati syahid, sampai di akhirat ditanya, "Kamu kenapa?" "Saya mati syahid ya Allah." "Sudah dapatkan kamu nikmat mati syahid?" "Sudah ya Allah." Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat untuk menyeret wajahnya ke neraka. Ada ahli Al-Qur'an, hafid Al-Qur'an, ditanya, "Kamu mendapatkan apa sebagai hafid Al-Qur'an?" "Sudah mendapatkan nikmat." "Sudah." Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk mencampakkan dia ke neraka. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan lagi niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit niat kita melenceng, maka hadirin yang mulia, itu akan menjadikan penyesalan bagi kita nanti di akhirat. Bahkan nanti sampai di akhirat, ketika kita ini beramal karena orang lain, bukan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta pahala sama orang yang kita pamerkan itu tadi. Mau minta apa? Makhluk tidak ada yang kuasa. Yang berkuasa siapa? Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Fadil Amal disebutkan, maka dibiasakan kalau misalnya kita ini ada niat yang terlintas di dalam hati kita, maka kita baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terakhir yang harus kita luruskan, yang harus kita pahamkan, kita yakini bahwasanya diri kita, harta kita, keluarga kita bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat, maka diri kita harus langsung salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdakwah, maka kita harus berdakwah. Semoga bersedia insyaallah. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman 6 perkara ini
hanya bisa kita dapatkan kalau kita ini berangkat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selepas ini kalau misalnya kita nggak berangkat, habis ini makan. Habis makan pulang tidur. Naudzubillah nggak pakai adab-adab. 6 perkara ini tadi nggak masuk ke dalam hati. Tidak akan ada perubahan, jenggot makin panjang, jenggot makin putih, tetapi ruh kita tidak akan ada kesan. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita niat selepas berdirinya dari sini saya niat keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Hadirin yang mulia, sekarang kita berdiri, catatkan nama yang niat keluar 4 bulan, yang niat keluar 40 hari, yang niat keluar 3 hari, semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Pak, insyaallah Pak. Bedanya bayar dengan ceramah itu ada tasbihnya Pak. Kalau kita cuma dengar ceramah, bahasa Arabnya bukan di sini tempatnya. Kalau kita ini mau dengarkan bayan, di sini tempatnya. Setelah bayan kita catatkan nama. Yang niat keluar 4 bulan, langsung catatkan nama. Yang niat keluar 40 hari, langsung catatkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.